Kalau diterjemahkan kalimatnya sama. Di antaranya Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, aku mencintai kalian. Demi Allah, aku mencintai kalian. Demi Allah, aku mencintai kalian. Diulangi 3 kali. Rasul nggak perlu sumpah ya. Nggak perlu. Tapi kenapa sampai bersumpah? Saking senengnya. Yang mau saya bahas ini tentang cintanya sahabat Ansor kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Rasul menyambut para pecintanya, bagaimana respon Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang mencintainya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya dulu kepada jenengan semua, palsu nggak apa-apa, tapi jawaban, cinta enggak sama Nabi Muhammad SAW? Yakin? Cinta apa cinta beneran? Cinta beneran ya sama Nabi Muhammad SAW, betul? Coba sekarang kita nyoba saja ya. Kita ucap ya Nabi salam alaika ya dengan cinta. Boleh? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Udah cukup. Allahumma shalli alaihi. Cinta. Ketika Nabi Muhammad SAW itu nyampe ke Madinah Al-Munawwarah, model-model pecinta Kanjeng Nabi SAW ini yo gayanya aneh-aneh. Iya. Di antaranya itu ada yang megang rebana, pinjam. Aku gak iso, megang tok enggak apa-apa. Bismillah, rada abot ini. Nah, ya, megang rebana. Ini yang buat pemirsa yang belum tahu, ini namanya rebana. Nah, mungkin enggak tahu kan ya? Husnudzon, ini namanya rebana. Ini multifungsi. Kalau ada orang niat jahat sama kamu, kamplengkan ini ya lumayan. Ya. Atau ini jadi tameng juga bisa, ya kan? Tapi ditabuh juga oke. Ya. Ditabuh juga oke. Ini namanya rebana. Ini alat musik yang pernah jadi saksi cintanya para sahabat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alat musik yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah lelahnya keluar meninggalkan rumah dan mencari siapa yang menabuhnya. Allahumma shalli alaihi. Kayak wayang. Udah mulai tertarik? Mau dilanjutkan atau cukup? Wani biro. Rebana ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk kota Madinah, wanita-wanita Ansor itu menabuh rebananya. Kemudian anak-anak kecil ya, yang remaja menyanyikan. Anak kecil itu kan suaranya melengking ya. Suara aku elek. Bayangkan tuh, suara kecil, tinggi gitu. Berapa oktav itu ya? Tinggi. Wah, Masya Allah. Lu Kanjeng Nabi kesel-kesel. Disambut tabuhan rebana, sing nabuh mesem, nyanyinya seneng. Yo hilang keselnya. Capeknya hilang. Kenapa? Ketemu kekasih-kekasihnya. Makanya kalau bapak itu jatuh cinta sama istri, pulang ke rumah kok gak hilang keselnya, berarti palsu cintamu. Apalagi sampai rumah tambah kesel. Naudzubillah min dzalik. Pulang ke rumah disambut sama istrinya, bojoku teko. Ya, seneng gitu, seger ya. Bukan pulang ke rumah disambut, Pak utangmu akeh. Geblak. Tambah pengen gak mulai ya, gak pulang.
Ini Nabi Muhammad SAW disambut Thala'al badru alaina. Itu yang kita tahu. Itu yang kita tahu. Itu yang sering kita dengar. Tapi ada sesuatu yang luput dari kita. Ada yang luput dari kita. Ini akan saya bahas malam hari ini yang luput. Rodok keri didi, ya belakangan dikit. Saya lanjutkan kisahnya. Maka ketika itu sahabat-sahabat Ansor menawarkan rumahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, singgah di rumah kami. Ya Rasulullah, bermalam di rumah kami. Gambaran saya kalau misalnya Nabi Muhammad SAW ya dari Mekah, misalnya dari Mekah terus ke Solo. Jenengan punya rumah di Solo, Sukarjo, Karanganyar, Kertosuro, ya Bekonang, mana lagi, Klaten, Sragen dan sekitarnya, bahkan Semarang. Kumpul di Solo enggak? Kumpul, terus ngomong apa? Kanjeng Nabi, tolong ke rumah saya saja. Iya, Kanjeng Nabi tidur di rumah saya. Ya Rasulullah, tinggal di rumah saya. Semua pengen rumahnya disinggahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, lah untuk mensolusikan perkara seperti ini caranya gimana? Yang minta semuanya cinta. Ini kalau salah milih kan jadi cemburu nanti. Ya, betul. Salah milih jadi cemburu. Dan biasanya yang dicintai tidak akan terluka. Paham ya? Misalnya ada orang cinta sama saya, jenengan cinta sama saya, 10 orang cinta sama saya. Kemudian kok semua orang nawari Habib bermalam di rumah saya pilih salah satu, ya, yang 9 tidak akan marah sama saya. Tapi biasanya yang saya pilih itu jadi sasaran amukan orang banyak itu. Betul. Sing dirasani, sing ngopo gitu kan. Jadi kena musibah. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu ada yang iri dan dengki. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi Muhammad SAW dikasih Allah solusi. Biar gak ada yang punya rasa cemburu pada yang lain. Solusinya apa? Nabi bersabda kepada para sahabat, biar onta saya yang cari rumahnya di mana. Saya bermalam di mana, biar onta saya yang cari. Karena ontanya ini diperintah sama Allah Ta'ala. Sahabat yang rodok gumun, kok onta ya? Kalau onta kan susah dirayu. Ya susah dirayu. Onta independen ini. Iya, nggak iso, ini komisi independen ini. Tidak bisa diintervensi. Nggak, intervensi manapun nggak berlaku nih. Ini onta ini. Nggak bisa disetir nih, ontanya nggak bisa disetir. Diiming-iming ya gak iso. Untane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah untanya Nabi SAW ini ya menyenangkan. Ternyata bisa ngebuli juga. Gimana ngebulinya? Begitu onta itu diperintahkan jalan, ontanya jalan, seluruh sahabat Ansor di belakang onta tadi buntuti. Ya buntuti sambil mungkin batin yang hati ya, mandeko gitu ya. Ketika lewat di rumahnya dia berhentilah. Ini kalau ontanya terus ya, sahabat yang rumahnya kelewatan nangis, gak situ deh aku. Masa onta disalahkan? Nangis, yuk kok gak di rumah saya? Nangis. Nah kadang-kadang ontanya Nabi SAW ini berhenti di satu rumah, mandek lama. Yang punya rumah udah seneng, ya rumah saya, ya kan? Ternyata ngadeg meneh, jalan lagi. Berdiri dan jalan lagi, Masya Allah. Sampai akhirnya parkir beneran di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saya nggak bahas itu. Ini yang mau saya bahas ini insya Allah dalam waktu 20 menit, 30 menit dari sekarang. Selesai, terus kita makan berjamaah. Ya insya Allah. Ternyata setelah sampai di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW udah istirahat masuk di situ. Kira-kira capek atau enggak capek? Fisik manusia loh ya, kita bicara manusia, jangan bilang Nabi. Kalau bicara bab Nabi selesai, bicara bab Rasul selesai. Tapi ini bicara sebagai manusia. Dari dikejar-kejar, pemburu bayaran ya, mencari ya, semua mata berusaha mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Lelah fisik dan psikis kata orang ya, karena dikejar-kejar. Walaupun gak mungkin Nabi seperti itu. Saya bicara kalau itu kita, kita dari sisi kemanusiaan kita akan lelah, akan capek. Namanya juga manusia. Tapi beliau SAW beda.
bukan manusia biasa. Ketika lagi istirahat, maka saya akan bacakan hadisnya daripada nanti saya salah. Boleh ya? Nah, ternyata saat itu wanita-wanita Ansor dia keluar menghampiri Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi istirahat, wanita-wanita Ansor dari Bani Najjar, Jawar Bani Najjar, wanita-wanita dari Bani Najjar itu keluar bawa rebana, pinjam rebana. Ya, ini ternyata hadisnya kalau diparani lari dia. Nah. Fakharajat jiwar min Bani Najjar yadribna bidufuf wa hunna yakulna. Wanita-wanita Bani Najjar itu nabuh rebananya, rebana sambil menyanyikan lagu. Yakulna. Ya kalau ngomong sambil ada alat musik namanya nyanyi atau enggak nyanyi? Nyanyi, karena itu bentuknya syair, bentuknya bait syair. Nahnu jiwar min Bani Najjar, kami adalah wanita-wanita Bani Najjar. Ya habadha Muhammad min Jar, sungguh beruntung kami punya tetangga Nabi Muhammad SAW. Dung 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 dung. Begitulah kurang lebih. Tapi ya gak sore dung 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 dung. Tabuhannya bagus, bagus. Nabu robana sambil nyanyi. Saya mau nanya, kalau itu jenengan lagi istirahat, terus di luar sana ada nabuh, dungdang 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 dung, ya kami perempuan dari Solo, ya, sungguh beruntung kamu mau tinggal di Solo, dung 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 dung. Paling nggak mau takok, siapa ku? Betul. Siapa itu? Cuman begitu toh, ya. Oh begini, fulan begini. Oh ya. Cuman seperti itu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada tabuhan rebana, dan ada suara yang mengatakan, nyanyian yang mengatakan, sungguh beruntung kami punya tetangga Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW meninggalkan tempat duduknya. Fakharaja ilaihim, Rasul pun berjalan meninggalkan rumah, menghampiri wanita-wanita yang nabuh rebana tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka semua, apakah kalian mencintai aku? Pertanyaan Nabi kepada yang nabuh rebana. Maka saya nanya kepada anda semua, ketika kita baca maulid, entah burdah, entah barzanji, entah diba, entah simtud duror, dan maulid-maulid yang lain, di situ ada tabuhan rebana dan anda ucapkan, ya Nabi salam alaika. Saya mau nanya, kalau kemudian Nabi SAW datang dan bertanya kepada anda, apakah kalian mencintai aku? Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, kami mencintaimu. Betul. Maka saat itulah wanita-wanita tersebut menjawab, iya ya Rasulullah, kami mencintaimu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beda-beda riwayat hadisnya, beda-beda matannya, beda. Tapi semua jawaban itu kalau diterjemahkan kalimatnya sama. Di antaranya Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, aku mencintai kalian. Demi Allah, aku mencintai kalian. Demi Allah, aku mencintai kalian. Diulangi 3 kali. Oh, Rasul nggak perlu sumpah ya? Nggak perlu. Tapi kenapa sampai bersumpah? Saking senengnya, farah, bahagia, capek-capek, lelah-lelah, ada manusia-manusia yang mau mengungkapkan rasa cintanya. Maka kalau kamu jatuh cinta, ungkapkan dengan perbuatan. Ngomong cinta-cinta sama suaminya cari duit capek-capek, istrinya punya emas 5 kilo disimpan di kotak perhiasan. Itu namanya bukan cinta, tapi penindasan di atas kekuasaan seorang wanita. Maaf ya Bu, ini cinta. Ambil rebana nabuh, Nabi ngucap,
demi Allah aku cinta kalian. Ini kan hadisnya begitu ya. Sekarang yuk kita bahas. Mahalnya di sini. Tolong dijawab pertanyaan saya ya. Ketika Nabi dengar suara tabuhan rebana, terus suara wanita menyanyi nyanyiannya cinta pada Nabi, saat itu Nabi keluar marah-marah atau justru mengucapkan I love you too? I love you too, betul? Nabi duduk diam atau enggak kuasa ya, enggak kuasa ingin segera menghampiri dan pergi meninggalkan tempat duduknya. Yang mana? Duduk diam atau pergi menghampiri yang nyanyi? Pergi menghampiri yang nyanyi. Pertanyaan selanjutnya, jadi kalau ada maulid, solawat, muji-muji Nabi, kamu denger, terus kamu cuman diem, yang kamu tiru siapa? Kok senyum semua kenapa? Loh, saya mau nanya, katanya mau ngikuti Nabi Muhammad SAW, katanya mau meneladani Nabi Muhammad SAW, betul? Katanya mau setiap langkahnya sesuai dengan langkah Nabi Muhammad SAW, betul. Ketika Nabi mendengar suara rebana ditabuh, Nabi duduk diam atau pergi mencari yang nabuh? Pergi cari yang nabuh, betul. Nah kamu kalau ada suara tabuhan rebana, maulid, solawat, orang mengungkapkan cinta pada Nabi Muhammad SAW, kamu diam di rumah, diam saja, atau kamu pergi menghampiri? Nah kalau kamu diam di rumah, yang kamu ikuti siapa? Kalau kita diam di rumah, kita ini nggak tergerak, hati kok nggak obah, hatinya nggak tersentuh, sampai tubuhnya nggak mau gerak, ini yang kita ikuti siapa? Yang kita contoh siapa? Atau sampai bahkan naudzubillah min dzalik melontarkan kalimat bid'ah. Masya Allah, apa itu? Nyanyi-nyanyi gak jelas, musik-musik gak cetok, katanya cinta Nabi kok cedangdung. Apa ini? Tambah komentar yang negatif. Kalau yang komentar negatif ini yang ditiru siapa? Yang diam saja nggak niru Nabi, apalagi yang komentar negatif. Naudzubillah min dzalik. Paham? Poin pertama. Seru ini. Belum pernah dengar? Mosok? Belum pernah dengar? Ngajinya di mana? Majelis Ar-Raudhah, kok nggak pernah dengar? Sama, saya juga baru dengar semalam. Saya dapatnya waktu ceramah di Jogja ini. Tengah-tengah ceramah kok dapat seperti ini ya. Diingatkan sama Allah Ta'ala ya, dikasih sama Allah Ta'ala ilmu. Masya Allah, Nabi nggak tinggal diam loh, keluar dicari. Ternyata cinta itu dibalas cinta. Cinta itu dibalas cinta. Sahabat ini bisanya mengungkapkan cinta dengan nabuh, dung dang, bisanya nabuh. Keahliannya nabuh, dung dang, keahliannya nabuh sama nyanyi. Dia ungkapkan cintanya dengan nyanyi dan nabuh sesuai syariat, gak melanggar syariat. Maka hasilnya apa? Nabi Muhammad SAW meninggalkan tempat duduknya, disamperin pecintanya, kemudian Rasul nanya. Kenapa perlu nanya? Untuk lebih punya nilai. Misal ya, orang kalau nanya sama yayangnya itu, pernah nanya enggak? Awakmu tresno marang aku apa gak? Nah, padahal tahu orang itu cinta, cinta, sengaja nanya, kamu cinta sama aku enggak? Padahal tujuannya mau ngomong I love you gitu loh ya. Nah, tapi kan nggak seru kalau ngomong langsung toh. Serunya kan nanya dulu, kamu cinta enggak sama aku? Cinta, aku juga. Beda rasa bro. Sama yang orang ujuk-ujuk ngomong I love you, kau rasa nih, gak ada rasanya. Nanya dulu, kamu cinta aku enggak? Iya, oh saya juga. Oh demi Allah, saya juga. Oh demi Allah, saya juga. Allah ngerti hati saya mencintai kalian. Di riwayat yang lain, Allah ngerti hati saya mencintai kalian. Lubuk hatiku sangat mencintai kalian. Allah paham. Masya Allah, diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan saya selanjutnya,
Nah, kalau yang nabuh rebana ngelamun kira-kira diparani Nabi enggak? Dung dang dung, tapi bukan karena cinta. Itu beda saudara-saudara. Maka nabuhlah dengan cinta, nyanyilah dengan cinta, kangen. Ya Nabi salam alaika, cinta. Nyanyinya sama cinta, nabuhnya sama cinta. Hasilnya apa? Kamu tinggal di Semanggi, di pojokan Semanggi, Sragen di pucuk desa, nggak cetok di Sragen lusup gitu ya. Tempatnya yang orang mungkin nggak menjamah. Saya kan pernah ke Belasuk gara-gara GPS itu. Mau ke ke Belit, apa nama itu sana tuh? Bukan, Bloro. Nah, mau ke Bloro. Ikut GPS. Ya, ikut GPS karena saya lupa jalannya itu. Ikut GPS, Masya Allah. Masukkan gang sempit, tambah lama, tambah ngeri gitu ya. Udah di daerah mana nggak paham ya. Untung saya punya feeling, alhamdulillah. Balik ya. Ini GPS-nya ngawur ini. Balik saya. Daerahmu terpencil, nggak ada orang kenal, nggak ada orang ke sana, nggak ada orang ke sana. Kamu sendirian, nggak punya teman, sendirian, tapi kamu nyanyi karena cinta. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Karena cinta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW fil Madinah al-Munawwarah. Nabi di Madinah krungu mendengar suara dangdung dari Indonesia, pucuk gak jelas. Lah kalau dulu di alam nyata, alam syahadah, masih terkena hukum kemanusiaan, jalan harus pakai kaki, tubuh harus ikut. Kalau jalan rohnya tok kan medeni itu ya. Tubuhnya harus ikut. Yang namanya tubuh ikut, maka ada jarak, ada ruang. Itu Nabi bergerak. Nah sekarang sudah tidak terikat yang namanya badan, tidak terikat namanya tubuh, nggak terikat sama namanya jarak, nggak terikat sama jarak. Dengar orang nabuh rebana, orang baca syair cinta Nabi dari hati. Saya nanya, kira-kira Kanjeng Nabi SAW diam atau bergerak? Akan bergerak kemana? Menjauhi atau menghampiri? Menghampiri. Itu dalil kalau ada orang nanya, kenapa ini Habib, Kiai, Ustadz suka ngomong kalau di Maulid Nabi datang. Yang ngomong bukan Habib, Kiai, Ustadz, tetapi sejarah mengatakan seperti itu, kawan-kawan. Paham gak? Gak paham gak apa-apa, gak wajib paham ya. Ya gak perlu harus paham. Kalau sekarang gak paham gak jadi masalah, tapi minta sama Allah dipahamkan. Minta sama Allah dipahamkan. Sabar, ini belum selesai nih. Belum selesai. Menarik. Berangkat Nabi SAW menghampiri, terus tanya, terus dijawab, demi Allah aku mencintai kalian. Saya mau nanya, kalau Nabi bilang gitu sama jenengan kira-kira gimana? Jaluk mati. Kanjeng Nabi, tolong Kanjeng Nabi mintakan sama Allah pedot saiki mawon. Sudah hidup ini kok jauh dari engkau, nggak enak rasanya. Semua gaya, namanya juga jatuh cinta. Ngomongnya kan agak lebih toh. Tanpa dirimu hidup tidak enak. Ngomongnya seperti itu. Ini Nabi tapi ngomong I love you. Kita kira-kira seperti apa? Makanya orang kalau datang maulid, sholawatan maulid, kemudian ikut hanyut dalam rasa cinta, kok tiba-tiba hatinya jembar, hatinya lapang, hatinya enak, terus kok adem gitu ya, toto nangis dewe. Kenapa? Karena sebetulnya Kanjeng Nabi ngomong sama kamu I love you, sebetulnya ngomong begitu. Nah, untung awakmu budek. Hadrah ya Ramadul Ayah, kata Habib Ali Habsyi, yang matanya butek-butek ya, ada yang bisa lihat Nabi enggak itu?
Karena budek ya gak ketoan. Jadi alhamdulillah kita ini budek ini alhamdulillah. Coba kalau enggak budek, ilmu enggak cukup, tambah mencak-mencak di majelis, Kanjeng Nabi, geger sak pengajian. Betul kan ya? Dianggap edan, dianggap gendeng nanti ya toh. Maka cuman bisa ngerasa di hati, syukuri itu dan nikmatnya luar biasa. Sampai di sini paham?